Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, NIM 2020333359. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan materi, kita harus tahu apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, dan rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa manusia dan non-manusia. Selanjutnya, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Selanjutnya, lantas apa bedanya sumber belajar dengan media pembelajaran? Perbedaannya, media pembelajaran bisa berupa fisik seperti alat peraga, buku, dan lainnya. Selain itu juga bisa berupa non-fisik seperti suara dan video. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya itu saat kita bermain bola. Bola itu seperti sumber belajar dan manusianya itu sebagai medianya dengan tujuan untuk mencetak gol. Begitulah. Lalu seperti apa media pembelajaran yang baik menurut Vernon A. Magnuson? Menurut Vernon A. Magnuson, beliau menegaskan bahwa presentasi keberhasilan kita menyerap informasi dan menyimpannya dalam memori kita. Saat kita hanya membaca saja itu hanya 10% dari materi yang disampaikan yang dapat kita serap atau kita simpan di memori. Saat kita mendengar hanya 20%. Dan saat kita hanya melihat 30%. Saat kita mengucapkan 70%. Dan saat dikatakan dan dilakukan itu 90%. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus pandai dalam memilih dan menggunakan strategi dalam pembelajaran yang harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Selanjutnya, mengapa harus ada media pembelajaran? Yang pertama, menghindari verbalisme. Maksudnya, agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang kita sampaikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Maksudnya, pada masa pandemi seperti saat ini, yang tidak memungkinkan siswa untuk belajar di sekolah, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran berupa video YouTube untuk mempermudah pembelajaran, sehingga menyingkat waktu, ruang, dan tenaga dalam proses pembelajaran. Dan pada video YouTube itu bisa ditonton berulang-ulang kali. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Maksudnya, dengan menggunakan media pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi tidak monoton, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk belajar.
Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir, guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.